Rasulullah SAW diutus Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tapi ketika menyampaikan pesan-pesan dakwahnya, Rasulullah SAW tidak lepas dari gangguan dan fitnah yang disebarkan oleh orang-orang kafir. Bahkan orang-orang kafir dewasa ini terus melancarkan serangan fitnahnya kepada umat Islam. Ada yang menyatakan umat Islam sebagai teroris dan lain sebagainya. Rasulullah SAW pernah difitnah oleh orang-orang kafir sebagai orang yang punya kelainan dalam seks, dikarenakan mempunyai istri lebih dari satu. Sekalipun fitnah yang dilancarkan oleh orang kafir secara sejarah sangat mudah dipatahkan. Akan tetapi dasar kebencian yang sudah mengakar, mereka senantiasa mencari jalan dan celah dalam menyudutkan kaum muslimin seluruhnya. Pemirsa, inilah Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia yang akan membahas tentang fitnah dan kedudukannya di dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasihati dalam kebajikan. Para ulama tafsir menafsirkan kalimat fitnah kepada berbagai macam arti dan maknanya masing-masing, sesuai dengan susunan kata atau kalimat dalam suatu ungkapan atau bahasan yang dimaksud. Pertama, fitnah bermakna azab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dulu kamu minta untuk disegerakan. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 14. At-Tabari menjelaskan bahwa makna dari fitnah takum adalah azab atas mereka. Sedangkan Al-Alusi menjelaskan bahwa azab di sini adalah sebagai balasan atas kekufuran mereka. Kedua, fitnah bermakna siksaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya Tuhanmu pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan sabar. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makna fitnah dalam ayat ini adalah mencakup beberapa kemungkinan makna, yaitu bahwasannya mereka telah disiksa, ketakutan, atau siksaan. Mereka adalah orang-orang Islam yang telah murtad. Ketiga, fitnah bermakna kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Ada dua pendapat tentang makna fitnah dalam ayat ini. Pertama, fitnah di sini dimaknai dengan al-kufru, kafir. Kedua, fitnah di sini diartikan ujian terhadap orang muslim atas keimanannya. Al-qatlu dalam ayat ini adalah pembunuhan terhadap Ibnu Al-Hadrami. Maka pantaslah jika dikatakan bahwa fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Karena fitnah dapat menyebabkan pembunuhan yang lebih besar di dunia dan mendapatkan siksaan yang kekal di akhirat. Keempat, fitnah bermakna membakar dan siksaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Al-Quran Surat Al-Buruj ayat 10. Yang dimaksud dengan mendatangkan cobaan adalah seperti menyiksa, mendatangkan bencana, membunuh dan sebagainya. Sebagian ulama memaknai dengan membakar dengan api, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, fatanul mukminin, yang berarti membakar mereka dengan api. Ada juga yang memaknainya dengan siksaan, diantaranya adalah Mujahid. Kelima, fitnah bermakna cobaan dan ujian, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta.
Quran Surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Keenam, fitnah bermakna memalingkan dari jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap kami. Quran Surah Al-Isra ayat 73. Tercatat dalam sejarah bahwa berbagai tuduhan dan fitnah pernah dilakukan oleh kaum kafir kepada Nabi Muhammad SAW dari zaman dahulu bahkan sampai sekarang ini. Kalau kita perhatikan, semua bentuk penghinaan, fitnah, dan tekanan itu terjadi pada saat orang-orang kafir Quraisy gagal membantah kebenaran agama Islam. Tuduhan bahwa Nabi Muhammad itu gila yang mereka lontarkan semuanya tidak terbukti. Sebab semua orang tahu bahwa beliau tidak gila. Tuduhan bahwa Nabi Muhammad SAW seorang penyihir juga tidak terbukti. Fitnah yang dilancarkan oleh orang-orang kafir Quraisy bahwa beliau seorang penyair lagi-lagi tidak terbukti. Sebab jelas beliau bukan seorang penyair dan Al-Quran sangat berbeda dengan semua bentuk syair Arab pada umumnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Najm. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Pada zaman sekarang, tidak henti-hentinya kaum kafir terus menyerang Rasulullah SAW dari berbagai arah. Salah satunya adalah dari sisi kepribadiannya, yaitu lewat pernikahan Nabi SAW dengan beberapa wanita. Cara inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang kafir untuk menyerang dan memfitnah Rasulullah SAW. Padahal semua wanita yang beliau nikahi tidak lain adalah para janda yang tidak bisa dikatakan muda, apalagi cantik. Satu-satunya istri yang dinikahi dalam keadaan perawan hanyalah Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Adapun Rasulullah SAW beristri banyak bukan hal yang aneh kalau melihat zamannya. Menurut sejarah, para raja dan para pria di masa lalu, mereka keumumannya mempunyai istri banyak, sampai sahabat Ghailan ketika mau masuk Islam mempunyai istri 10. Maka ketika ia menghadap Rasulullah untuk memeluk Islam, Rasulullah menyuruh untuk memilih 4 dan menceraikan yang 6. Bandingkan dengan seorang raja dari Inggris yang bernama Henry ke-8. Dia mempunyai 4 orang istri yang bernama Catherine of Aragon, Mary Boleyn, Jane Seymour, dan Anne Boleyn. Lalu juga seorang raja dari Afrika, Meswati ke-3, mempunyai 35 istri. Dan ada satu penguasa dari Portugal, Alfonso ke-6, yang mempunyai selir beberapa biarawati. Para raja dan penguasa tersebut tercatat non-muslim, tapi menganut poligami, bahkan lebih banyak dari Rasulullah. Tentunya menghina Nabi Muhammad SAW di mana umat manusia di masa lalu melakukannya, bahkan lebih parah, adalah jelas fitnah yang nyata. Perbuatan seperti itu biasa dilakukan di kalangan masyarakat dahulu. Padahal jelas bahwa Rasulullah datang dengan risalah dan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meluruskan akhlak manusia di bidang itu. Dengan membatasi jumlah istri maksimal 4 orang dengan syarat yang mengikutinya, dan memberikan hukuman maksimal bagi mereka yang melakukan seks di luar nikah. Mengapa orang-orang kafir di masa sekarang tidak berani menghina para raja dari Inggris, Spanyol, Portugal, Belanda yang juga mempunyai istri lebih dari 1? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.
ulama sepakat bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama sekitar 23 tahun. Tepatnya 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Yang dimulai dari 17 Ramadan hingga 9 Zulhijjah tahun 9 Hijriah saat Rasulullah SAW melaksanakan haji terakhir. Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan sifatnya untuk menjawab berbagai pertanyaan para sahabat. Ada juga yang berupa kisah-kisah umat terdahulu. Dan ada juga masalah hukum, ibadah, pergaulan sehari-hari, sampai kepada persoalan rumah tangga. Namun ternyata ada beberapa waktu Nabi SAW tidak menerima wahyu sama sekali. Salah satunya adalah saat tersiar kabar berita bohong oleh seorang munafik yang ingin merusak hubungan rumah tangga Rasulullah SAW dengan istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lamanya sekitar 1 bulan penuh. Itulah yang dikenal dalam sejarah Islam dengan Haditsul Ifki atau masa berita bohong. Berita bohong itu berupa dituduhnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sebagai orang yang melakukan perselingkuhan. Peristiwa fitnah yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu diabadikan Allah dalam Al-Quran pada surat An-Nur ayat 11 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Quran Surah An-Nur ayat 11. Awal mulanya berita bohong ini terjadi pada saat berakhirnya perang antara kaum muslimin dan Bani Mustalik pada bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijriah. Peperangan ini diikuti oleh sejumlah kaum munafik. Istri Rasulullah SAW Siti Aisyah turut pula di situ. Dalam perjalanan pulang, rombongan kaum muslimin berhenti di suatu tempat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha tentang peristiwa tersebut, dikatakan setelah usai peperangan, semua rombongan kaum muslimin bermaksud kembali ke Madinah. Saat itulah Siti Aisyah menyadari bahwa kalungnya yang terbuat dari merjan asfar telah hilang. Maka Siti Aisyah yang biasanya ditandu segera kembali ke tendanya untuk mencari kalung tersebut. Sekian lama ia mencari kalung tersebut, sementara orang-orang yang membawa tandu Siti Aisyah tak menyadari Aisyah tertinggal dari rombongan. Maka Siti Aisyah hanya pasrah, ia berharap ada rombongan kaum muslimin yang kembali. Terlalu lama menunggu, Siti Aisyah akhirnya mengantuk hingga akhirnya tertidur. Tanpa diduga, di saat itu muncullah salah seorang rombongan yang bernama Syafwan bin Mu'attal As-Sulami Az-Zakwani. Syafwan bertugas sebagai anggota pasukan paling belakang. Melihat ada orang yang tertinggal, maka Syafwan segera menjenguknya. Namun setelah mengetahui yang tertinggal itu adalah Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha, Syafwan pun segera memberikan tunggangannya unta kepada Aisyah. Sedangkan Syafwan sendiri berjalan kaki sambil menuntun unta yang ditunggangi Aisyah. Mereka berdua berhasil menyusul rombongan kaum muslimin yang sedang istirahat. Orang-orang yang menyaksikan kedatangan Ummul Mukminin bersama Syafwan kaget. Maka muncullah desas-desus terhadap hubungan keduanya. Mereka membicarakan menurut prasangka masing-masing. Berita itu kemudian terus menyebar hingga akhirnya menjadi fitnah atau berita bohong terhadap diri Aisyah dan Syafwan. Fitnah ini akhirnya menimbulkan kegoncangan di kalangan kaum muslimin. Si penyebar fitnah itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang tokoh kaum munafik. Karena tuduhan berselingkuh tersebut, sampai-sampai Rasulullah SAW cemburu dan menunjukkan perubahan sikap kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana diceritakan dalam sebuah hadis sahih dari Bukhari dan Muslim. Diceritakan Aisyah, karena peristiwa itu, dirinya akhirnya jatuh sakit. Saat itu yang membuatku bingung ketika aku sakit, aku tidak melihat kelembutan dari Nabi SAW seperti yang biasa aku lihat dan beliau dikala aku sakit. Beliau hanya masuk sebentar dan mengucapkan salam, lalu bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Kemudian pergi. Dari Ibnul Asir, An-Nihayah fi Gharib al-Hadis. Kondisi fitnah ini menyebar di kalangan kaum muslimin selama 1 bulan penuh.
Dan selama itu pula Allah tidak menurunkan wahyu sebagai jawaban keresahan dan kegundahan para sahabat dan kaum muslimin pada umumnya. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan berita gembira kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Siti Aisyah terbebas dari segala tuduhan perselingkuhan dan fitnah yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Penegasan Allah terangkum dalam surat An-Nur ayat 11 tadi. Nilai-nilai moral yang diajarkan agama Islam untuk seluruh alam semesta ini sangatlah mulia. Bukankah Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia dan diutus untuk seluruh alam semesta ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Orang yang suka berkata dusta, berjanji tapi mengingkarinya, dan dipercaya berkhianat dalam sebuah hadis dikelompokkan kepada orang-orang munafik. Bahkan Al-Quran menjelaskan tentang hinanya perbuatan munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Mereka tidak menyadari akibat buruk yang akan terjadi karena fitnah tersebut. Kalau kita pikirkan lebih dalam, dampak buruknya perbuatan fitnah akan menghancurkan diri sendiri dan karirnya di masa depan. Maka pantas saja Allah menyebutkan dosa orang yang berbuat fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhannya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 191. Larangan mencaci dan membocorkan rahasia orang lain jelas dilarang Allah Subhanahu wa taala, seperti dijelaskan dalam sebuah firman-Nya. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang lain. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Fitnah biasanya disebarkan bertujuan untuk menghancurkan individu manusia, di mana perbuatannya itu dapat menonjolkan diri sendiri dan menghancurkan orang lain. Dosa menyebarkan fitnah akan menyebabkan pahala yang ia miliki akan hilang begitu saja. Dengan kata lain, bahaya fitnah bagaikan api membakar kayu yang kering. Jadi pada hakikatnya, dosa fitnah akan menjauhkan diri dari surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, tidak masuk surga orang yang suka menyebarkan fitnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beberapa abad yang lalu, Nabi Muhammad SAW telah memperingati kita bahwa akan datang suatu masa di mana pada masa itu badai fitnah akan menyelimuti dunia sehingga akan mengancam keimanan umat Islam. Dan Al-Quran pun telah memperingati kita bahwa akan ada fitnah yang akan dihembuskan oleh musuh-musuh umat Islam. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dengan peristiwa fitnah pertama yang menimpa nenek moyang manusia, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Allah berfirman yang artinya, hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat difitnah, ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, bersegeralah beramal sebelum datangnya fitnah seperti malam yang gelap gulita. Seorang laki-laki di waktu pagi masih mukmin dan di waktu petang telah menjadi kafir, dan di waktu petang masih beriman dan paginya menjadi kafir. Ia menjual agamanya dengan kesenangan dunia. Hadis riwayat Ahmad. Menurut hadis di atas, realita dalam kehidupan kita tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kehidupan manusia seperti orang beriman, padahal pada hakikatnya dia kafir. Bahkan yang lebih bahaya, ada sekelompok manusia yang dengan beraninya menggadaikan keimanannya hanya karena takut kelaparan. Pada hakikatnya sadar ataupun tidak bahwa umat Islam secara kuantitas sangatlah banyak. Akan tetapi dari segi kualitas sangat mengkhawatirkan. Maka inilah suatu kehidupan yang pernah ditakutkan oleh Rasulullah SAW akan menimpa pada umatnya. Sebagai
Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, akan tiba suatu zaman di mana kalian akan diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang memperebutkan hidangannya. Maka seorang sahabat bertanya, apakah karena sedikitnya jumlah kita? Tidak, bahkan kalian banyak. Namun kalian seperti buih di lautan. Dan Allah telah mencabut rasa gentar dari dada musuh kalian terhadap kalian. Dan Allah telah menanamkan dalam hati kalian penyakit al-wahan. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, apakah al-wahan itu? Nabi SAW bersabda, cinta dunia dan takut akan kematian. Hadis riwayat Abu Daud. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami tentang makna fitnah dan bisa mengambil pelajarannya. Supaya kita hati-hati dalam menyebarkan berita. Dan semoga kita terhindar dari perbuatan fitnah. Semoga dalam pembahasan ini bisa memperluas hasanah keilmuan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita agar selalu berada dalam jalan yang Allah ridhoi. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.